Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik SPDI. Saya adalah seorang guru di SDIT Cahaya Bangsa Semarang, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 3 di LPTK UIN Wali Songo Semarang, Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SDIT Cahaya Bangsa Semarang, Jawa Tengah. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 6 dengan materi indahnya saling membantu dan hidup rukun dengan subtema kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan mulai dulu dengan membaca doa. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan rekan-rekan. Oke, silakan Mas Abdi. Berdoa dengan khusyuk ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Abdi, silakan berdiri kembali. Oke, setelah kita membaca doa untuk menambah keberkahan kita, mari bersama-sama kita memurajaah Quran Surat Al-Adiyat. Mulai 1, 2, 3, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fasalna bihi naq'a fawasaqna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyadid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Selanjutnya biar tambah semangat, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seperti biasa, silakan boleh berdiri.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya harus dengan penuh penghayatan. Ya. Jadi ada perempuan, sikapnya siap. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sudah tambah semangat belum ini? Ya, tambah semangat, tambahin tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat nih, yang belakang belum semangat. Kurang keras ya. Tepuk semangat. Oke, absen dulu. Yang hari ini tidak berangkat siapa? Siapa yang tidak berangkat? Yang ikut timnas? Siva, Yaya, ada 3 ya. Berarti karena ada ikut kegiatan apa, latihan ujian Qiraati ya. Latihan ujian Qiraati. Oke, semoga teman-teman kita yang mengikuti pembelajaran latihan untuk ujian semoga dilancarkan. Amin Allahumma. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kira-kira ada yang masih ingat? Quran surat Al-Hujurat itu menerangkan tentang apa saja kemarin? Tentang apa? Ada yang masih ingat, angkat tangan? Apa Mbak Dea? Iya betul, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Apalagi ada yang tahu? Mas Lutfi kan? Lutfi bingung nih, jadi tadi malam belajar. Ada lagi? Mencari-cari kesalahan orang lain, betul. Kemudian don, apa don? Don kemarin prasangka. Yang terakhir, ayo bagi mama ini biasanya. Yang terakhir apa? Hibah menggunjing ya. Ya, ada nih. Kalau kemarin Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, sekarang berarti Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat yang ke-13 ya, ayat yang ke-13. Ini masih tujuan pembelajaran kita dulu. Seperti kemarin biasa, setelah kita belajar ya, setelah kita belajar pada pagi hari ini harus ada
tujuannya sekolah ini itu apa ya kan? Oke, kita lihat. Yang pertama, ketika kita sudah membaca Quran Al-Hujurat ayat yang ke-13, kita terbiasa untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, ya, kita memiliki sikap hidup apa? Sikap hidup rukun sebagaimana implementasi Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Yang ketiga, nanti melalui diskusi, ya, setelah kita diskusi itu kita nanti bisa menyimpulkan apa sih makna kandungan yang ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Kemudian melalui kegiatan mencermati arti Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, nanti kita bisa menguraikan arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi nanti kalian diharapkan bisa mengartikan Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Yang terakhir, melalui kegiatan mencermati bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, baik melalui apa yang di dalam video nanti yang ditayangkan maupun yang diterangkan Pak Opi, nanti dapat menunjukkan bacaan Quran surat Al-Hujurat dengan benar. Jadi cara membaca Quran surat Al-Hujurat yang benar itu bagaimana, gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, nanti dalam rangkaian pembelajaran kita itu akan ngapain aja sih? Akan ngapain aja? Yang pertama jelas, kalian akan mengamati video, bukan hanya sekedar nonton kemudian kita bubar. Kalau kalian ke bioskop itu pasti kan bisa menceritakan apa yang kalian tonton di bioskop kan itu. Aku nonton Avenger bisa nyeritain ke teman-temannya. Nah, nanti ketika melihat video ini, nanti yang diharapkan yang seperti ini tujuannya tadi. Ya. Kemudian setelah itu kalian mengamati video, kemudian memperhatikan apa yang Pak Omi sampaikan, membaca apa yang ada di buku, kalian diskusikan. Kalian akan menemukan. Dan didiskusikan apa? Nanti ada masalah yang muncul apa sih? Makna dari Quran surat Al-Hujurat ayat 3 itu menyuruh ngapain aja? Itu ya kurang lebih ya untuk pembelajaran kita ke depan. Nah, langsung saja ya untuk pembelajaran awal ya, silahkan nanti kalian perhatikan video yang pertama. Video yang pertama yaitu tentang Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, mengapa surat ini turun. Itu disebut asbabul nuzul. Untuk mengetahui isi kandungan harus tahu asbabul nuzulnya dulu. Habis itu tahu artinya, habis itu kita bisa menyimpulkan. Jadi perhatikan dengan baik. Ini video yang pertama. Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan budak. Salah satu keistimewaan Bilal pernah ditunjuk langsung oleh muazin kesayangan Rasulullah dengan nada tidak suka. Hei, lihatlah ke arah sana. Bukankah orang yang sedang mengumandangkan azan itu hanyalah budak berkulit hitam? Benar yang kau katakan. Tapi jika memang dia seorang budak, menurutku kurang pantas baginya berseru di atas Ka'bah. Percakapan kedua orang Quraisy tersebut didengar oleh orang lain. Wahai saudaraku, apabila Allah tidak menginginkan budak berkulit hitam itu mengumandangkan azan, pasti sekarang dia telah digantikan oleh orang lain yang lebih pantas. Bukankah begitu? Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur perbuatan kaum Quraisy yang meremehkan Bilal bin Rabah melalui surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir.
yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Keseluruhan surat billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Intisari dari ayat tersebut menyatakan bahwasannya orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling tampan, bukanlah orang yang paling cantik, bukanlah orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, bahkan presiden sekalipun, dan bukanlah orang yang memiliki banyak harta, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, yang artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Salah satu bentuk kita selalu menjalankan perintah Allah dengan rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, dan rajin belajar dengan semangat. Maka dari itu, marilah kita selalu rajin dan semangat dalam belajar agar kita dikategorikan sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah. Itu saja dari saya. 1, 2, 3, mulai. Waqabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Oke, yang muslimah ada yang membaca? Apa namanya? Arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah, ini kandungannya. Yang pertama adalah sudah disampaikan tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia siapa? Yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah sebagai manusia kita harus saling mengenal satu dengan yang lainnya, bukan atsuh gitu. Wah, ini orang esek, nggak mau. Saya maunya yang mancung, kayak orang India. Saya maunya yang putih, kayak orang Amerika. Jadi kalau ada orang yang kulit hitam disuruh kenalan, excuse me, dia orang Afrika, nggak mau. Kalau kalian kemudian ke tempat wisata, mau fotonya sama siapa? Kulit putih apa kulit hitam? Kulit hitam yang ketiga. Kadang-kadang seringnya gitu, kita minta foto sing tinggi, kemudian rambutnya pirang, kulitnya putih. Tapi kalau ada orang yang wisata ke Indonesia, orangnya kulit hitam, kita nggak mau foto. Putih aku kok. Ya, berarti kita belum mengamalkan isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah yang ke-2 ini. Ya, karena Allah menciptakan itu, yang masuk surga itu bukan karena warna kulit, bukan. Ya,
Kemudian yang ketiga adalah kita sesama muslim itu seluruh dunia ya adalah bersaudara ya. Contohnya kalian pergi ke India, mayoritas di sana pokoknya Hindu. Kalian silaturahim ke India, tamasya silaturahim. Kemudian ketika di sana kalian sholat zuhur, kemudian ketemu sama muslim, biasanya orang sana itu, ini kok bukan orang India kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita disatukan loh dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena satu saudara itu. Kita pergi ke Malaysia, ke masjid. Ya mereka nggak membedakan orang Indonesia ya. Masjidnya nggak sini. Disuruh, ya keluar. Ini bukan masjid loh. Ini kok lo pakainya Jakarta ya. Ini bukan masjid awak. Ini masjid awak apa sih? Awak itu apa paham? Awak itu gue. Nah, jadi ketika kita ada dimanapun, kita disatukan oleh Islam. Ya, kita disatukan oleh Islam. Bahkan kalau ada saudara kita yang disakiti di luar negeri maupun di dalam negeri, kita pasti akan merasa tidak suka. Ya. Seperti halnya Bilal bin Rabah ketika dia sudah bersyahadat, maka walaupun orang itu tinggi kedudukannya, dia tetap menghormati Bilal walaupun dia kulitnya hitam kan, malah dia disuruh menjadi muazin pertama. Nah, itu adalah kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk selanjutnya teman-teman semua, setelah kalian melihat dua video ya dan beberapa singkat penjelasan dari topik, marilah bersama-sama kita diskusi. Ya. Diskusi. Aktifan akan dinilai ya, jadi yang aktif diskusi sama yang tidak. Nanti kalau yang jawab tidak harus Yasmin ya. Semuanya harus kelompok Anis itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Anissa akan mempresentasikan apa isi kandungan yang ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Muslim itu saling bersaudara dan orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling tampan ataupun yang paling cantik, melainkan orang yang bertakwa. Dan manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tangan dong kelompok Anissa. Bagus ya. Ada tanggapan? Ya boleh berdiri dulu. Berdiri ya. Apa tuh kelompok Anissa bilang kalau yang nanti di mata Allah yang paling mulia adalah orang yang bertakwa ya. Itu mereka bilang ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Dan tapi di sini mereka juga nunjukin di situ kalau yang di mata Allah yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Gitu. Iya. Gitu. Kata dari surat Luqman tadi mengatakan bahwa orang yang paling mulia sekarang dari surat Al-Hujurat dari Ramin. Ayat ke-13 bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukankah itu ada di Al-Hujurat ayat yang ke-12 gitu? Iya, mereka bilangnya kan kayak gitu. Itu. Bagaimana? Itu ada di 12 sampai yang ke-13. Bisa ditanggapi? Yang kelompok lain juga bisa ya. Beri tanggapan. Coba berdiri. Tadi katanya kamu mengatakan apa yang di 12 tadi? Tadi katanya kamu mengatakan itu ada di 12. Kamu menyampaikan ya 13 ya. Tapi tadi yang kamu sampaikan itu yang hanya 12. Ya, silakan Mbak Alia, bisa ditanggapi kemerdekaan. Berikutnya yang dulu. Silakan. Kamu sih. Ada sini, Mbak. Ada kesana. Biar terdengar oleh kelompok rumah. Yang beberapa itu ayat 13, kalau yang lebih ayat 12. Itu Mas Arka. Jadi tadi yang dikatakan kelompok Anissa itu bukan bertakwanya, tapi yang membicarakan, bukan hanya membicarakan itu yang ayat 12. Oke, dalam menjadi masalah diskusi itu begini ya, ramai. Oke, terakhir kelompok dari Aduha. Aduha ada Mas apa? Gesi. Oke, silakan Mas Gesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok Aduha. Ada yang mau menanggapi ini kelompok terakhir? Ada? Tidak ada. Angkat. Ya, silakan. Ini kelompok aktif Bro. Silakan dengarkan kelompok Aduha. Ini ada tanggapan dari kelompok Anissa lagi. Ya, tadi Mas Gazi mengatakan bahwa tadi dia mengambil kesimpulan tentang kandungan surat Al-Hujurat 13 dari artinya ya Gazi ya, dari artinya tadi ya. Ya nggak masalah. Tapi yang menjadi pertanyaan tadi adalah arti dari Al-Hujurat itu apa? Tadi udah tahu artinya. Tahu artinya. Dan sekarang suratnya artinya apa? Kamu tadi sudah menyampaikan dari arti itu. Artinya. Ada ya di video ya? Apa? Al-Hujurat itu artinya apa? Aturun nama. Nggak tahu. Ada di mana? Ayo, tolong jawab. Oke, tarik nafas dulu, tarik nafas. Setelah keras berdebat tadi, diskusi berdebat tapi yang baik ya, kita dapat simpulkan, refleksi dulu nih. Relax dulu, relax. Ya, isi kandungannya apa saja? Setelah kita tadi rame banget diskusi, ada yang
salah menyebutkan, ada yang membenarkan. Isi kandungannya kurang lebih. Yang pertama apa tadi? Tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Boleh. Terus Allah menciptakan ya dari laki-laki dan perempuan. Allah menjadikan karena suka berkumpul, tadi kata kelompok Anas dan kelompok Anisa, karena suka berkumpul, Allah menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku supaya saling mengenal. Yang terakhir adalah walaupun mereka berbeda, yang membedakan mereka di sisi Allah adalah takwanya. Oke, untuk terakhir ya, untuk mengevaluasi, silakan kalian kerjakan evaluasi. Soal evaluasi ini, soalnya insya Allah gampang kalau kalian jadi membaca. Oke, sampai waktu 5 menit ya maksimal. Ya, 2 menit lagi. Oke, terima kasih. Silakan ketua kelompoknya mengumpulkan hasil evaluasi kita hari ini di depan ya. Silakan ketua kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan. Ya. Dari kelompok Anissa. Oke, yang lain silakan. Kelompok untuk yang selanjutnya adalah kita akan melanjutkan materi yang akan datang, yaitu materi yang akan datang kita akan memasuki materi yang pelajaran yang ke-7, yaitu tentang qadha dan qadar ya, tentang qadha dan qadar. Nah, jangan lupa nanti lembar kerja yang sudah Pak Opik bagikan tolong dikerjakan di rumah ya. Jadi kan Bapak kemarin sudah menyampaikan ya, setiap pembelajaran pasti akan ada lembar kerja yang bisa dikerjakan di sekolah maupun di rumah. Kalau waktunya nggak cukup, berarti nanti kalian bisa dikerjakan di rumah. Nanti sudah dibagikan, dikerjakan di rumah. Jangan lupa hari PAI lagi kapan? Hari Senin nanti dikumpulkan. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini ya, sangat luar biasa. Kita tutup dengan nyanyian dulu ya. Nyanyi cepet-cepet suam ya. Sambil tepuk tangan. 1, 2, 3, mulai. Cupra-cupra suam, suam bikin jalan, mampu tertunduk.
lagi. Jumlah semua ketinggalan. Mampu sungguh budal. Ole sopong dari agresif. Telepon dari komposit. Telepon dari kompor. Oke teman-teman, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh ya orang yang paling ganteng. Ya silakan. Dipimpin doa lagi. Masya Allah, Masya Allah. Jagat raya. Oke, silakan hadap ke depan semua, ya. Rapi-rapinya nanti, ya. Rapi-rapinya nanti. Rapi-rapinya nanti. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Habib, terima kasih semuanya. Kita sudah belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh melanjutkan istirahat.